Kita kurban satu keluarga, satu orang dalam satu keluarga, itu satu keluarga dapat semua pahalanya, Pak. Jangan pelit niat. Jangan pelit niat. Misalkan ayah saya misalkan kurban. Jangan niat buat dia doang istilahnya. Ajak istrinya, ajak anaknya dalam niat itu. Ya Allah, saya berkurban untuk diri saya dan keluarga saya. Meskipun dananya dari dia dapat pahalanya, keluarganya dapat pahalanya. Kan tadi. Baik, ada lagi mungkin? Kebiasaan setiap tahun kita seseorang bapak mengatasnamakan anaknya. Misalnya Bapak Sutarno berkorban untuk atas nama anaknya Septian gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Sedangkan syaratnya tadi adalah orang yang mampu gitu. Tapi anaknya untuk berkorban tapi dari bapaknya gitu. Uangnya dari bapaknya gitu. Baik, bagaimana di sini hukumnya kalau berkurban atas nama anak? Baik anak ini sudah balik ataupun belum, tetapi secara dohiriyah anak ini belum mampu untuk mengeluarkan kurban. Bagaimana itu hukumnya? Itu boleh. Itu boleh seperti itu, tapi ya ada tapinya. Kita harus tahu caranya. Caranya adalah kasih uang tersebut kepada anak itu. Kasih dia uang itu, Nina, uang silahkan beli kurban. Artinya kan dia sudah memiliki dana untuk mengeluarkan hewan kurban. Jadi dia posisinya jadi mampu karena dikasih duit sama bapaknya. Bukan dikasih hewan kurbannya, dikasih dana, dikasih modal. Gitu. Caranya seperti itu. Bukan caranya dimasukin ke panitia, namanya dia, kemudian dia yang berkurban, bukan seperti itu. Kasih duitnya kepada anaknya, terserah dia. Atau antar sama kita. Ayo kita ke tempat kambing, beli kambing, ini uangnya dari bapak. Ini uang sudah milik kamu. Jadi kan dia mampu posisinya. Gitu caranya. Kalau mau. Dan itu litadrib kan, untuk pendidikan kepada mereka. Dan hal yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah kita kurban satu keluarga, satu orang dalam satu keluarga, itu satu keluarga dapat semua pahalanya, Pak. Jangan pelit niat. Jangan pelit niat. Misalkan ayah saya misalkan kurban. Jangan niat buat dia doang istilahnya. Ajak istrinya, ajak anaknya dalam niat itu. Ya Allah, saya berkurban untuk diri saya dan keluarga saya. Meskipun dananya dari dia dapat pahalanya, keluarganya dapat pahalanya. Kan tadi, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Dalam satu rumah hendaknya mengeluarkan satu kurban dalam satu tahun. Nah, itulah namanya ibadah. Iya, banwai get more gitu. Beli satu dapat banyak, bener gak? Nah itu. Jadi jangan pelit niat. Mana dalilnya kan Nabi SAW kan gitu. Bismillahi inni min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad kan gitu. Padahal beliau menyembelih satu ekor kambing untuk beliau sendiri, untuk keluarganya dan untuk umatnya. Umatnya berapa miliar sekarang? Kita pun termasuk kepada apa yang Nabi SAW niatkan ini. Ya, padahal satu ekor kambing. Nanti nggak cukup pahalanya. Allah ini masalahnya yang ngasih pahala, bukan manusia. Nggak terbatas. Kan gitu kita sempitnya kita gitu kan. Kadang-kadang kita ngukur diri kita sendiri, ngukur Allah itu dengan diri kita sendiri. Gitu, Pak. Itu boleh ya, Pak ya. Silahkan kolaborasi dalam masalah pahala. Itu kira-kira Pak Ustadz Saleh. Ya. Saya kira seperti itu yang terjadi. Silakan Pak Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama aja. Sama aja. Ya bagus itu kan. Pertanyaan kedua, saya kalau dijumlahkan, mungkin pengeluaran saya banyak gitu kan, tapi uang itu ngalir aja Pak Ustadz, nggak ada yang nyangkut. Apakah saya wajib zakat, wajib kurban gitu? Iya. Itu gimana itu Pak Ustadz? Iya. Tadi disebutkan bahwa dia punya uang, itu uang yang diem dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, ya, nisabnya kira-kira 60 juta. Haulnya dalam 1 tahun. Kalau dia ada uang yang tidak terpakai sama sekali, sejumlah 60 juta, dia sudah dihukumi wajib untuk mengeluarkan hewan kurban, menurut Imam Abu Hanifah. Berarti kalau kondisinya Bapak kan uangnya kesana kemari kan gitu kan. Iya, di rekening banyak saldonya gitu kan, sampai ratusan juta. Ternyata realnya nggak ada. Itu. Berarti kalau seperti itu mampukan diri untuk berkurban. Caranya adalah kita kan banyak uang nih yang keluar masuk. Ya coba kita selundupkan gitu kan, masukin celengan untuk kurban. 10.000 sehari, 10.000 sehari. Itu bisa kok beli kambing tahun depan. Bisa seperti Pak. Insya Allah. Gimana? 60 dengan asumsi harga emas sekarang harga dinar itu 1 koinnya 3 juta, asumsinya seperti itu gitu Pak Ustadz Agus. Kalau tadi yang pertama, apakah anak ketika mengeluarkan kurban untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk adik-adiknya sebanyak 7 ekor gitu kan, itu tidak jadi masalah. Cuma baiknya caranya seperti tadi, kasih hewan kurbannya kepada ibu kita. Ibu ini silahkan dari saya buat ibu, harapannya ini buat kurban. Nah kan itu kan kambing sudah jadi milik ibunya kan, ibunya langsung kurbankan. Harus ada ijab kabul seperti itu. Ya, harus ada ijab kabul seperti itu. Andai pun tidak apa-apa, dia yang berkurban, tapi atas nama keluarga itu pun tidak apa-apa. Kan kita ngeribet-ribetin diri sendiri kan. Aduh, sah apa enggak ya? Sah lah. Nggak jadi masalah, pahala tetap dapat. Ya, seperti itu kira-kira. Dan kenapa di sini hikmahnya kita yang berkurban itu harus menghadiri. Pada dasarnya kurban itu kan kita sendiri yang harus nyembelih, Pak. Cuma di Indonesia aja yang ada panitia. Pada dasarnya kita sendiri yang nyembelih. Punya kambing atau punya onta atau punya sapi gitu kan, kita sendiri yang nyembelih. Ambil sepertiganya. 2/3 dikasih kepada tetangga, kepada orang-orang miskin. Pada intinya seperti itu. Karena kita tidak mampu nyembelih, maka di sini kita nitip sama orang yang mampu untuk mengurusnya. Dinamakanlah panitia hewan kurban. Nah, bagi orang yang berkurban itu hadir di ketika hewan kurbannya disembelih. Ya. Karena inda awwali qatri damiha, karena dia akan di wa innahu yaghfiru inda awwali qatri damiha, karena dia akan diampuni sebelum darah menetes ke tanah. Itu pengampunannya. Ya. Nah, pengampunan bagi orang yang berkurban, yang menghadiri kurbannya itu hanya untuk orang yang berkurban, tidak untuk keluarganya. Nah, di sini bedanya. Ya, tadi kan kalau pahalanya kita bisa bareng-bareng. Tapi kalau untuk masalah pengampunan, di sini orang yang punya kurban itu sendiri. Misalkan saya dikasih uang gitulah untuk berkurban. Nah, saya meskipun itu dananya awalnya bukan dari saya harus menghadiri. Karena yang mendapatkan pengampunan dosa itu adalah saya sendiri. Karena saya yang atas nama kurbannya. Nah gitu. Ya, beda dengan pahala. Kalau pahala bisa sama-sama. Kalau pengampunan dosa harus orang tersebut yang menghadiri hewan kurban yang disembelih. Nah itu perbedaannya. Harus hadir. Misalkan Pak Isra ini kurban, Bapak sendiri harus hadir. Gak boleh diwakilin.
Baiknya seperti itu. Betul.